Selamat datang kembali Jawab Date, para penjelajah sejarah. Bayangkan sebuah kota yang begitu maju, begitu terhubung secara spiritual, sehingga sejarah memutuskan bahwa kota itu terlalu berbahaya untuk dikenang. Bukan hancur oleh musuh, melainkan sengaja dikubur, dihapus, atau ditinggalkan begitu saja. Seolah-olah setiap kali peradaban manusia menyentuh puncak pengetahuan atau spiritualitas tertentu, ada kekuatan yang menekan tombol reset. Hari ini kita akan membongkar misteri 9 kota suci yang terkubur zaman. Kita mulai dari lembah Sungai Indus, 4.500 tahun yang lalu, di kota bernama Mohenjo-daro. Ini bukan kota biasa. Kota ini punya sistem drainase bawah tanah dan tata ruang yang lebih canggih daripada banyak kota Eropa di abad pertengahan. Tapi, inilah yang aneh. Para arkeolog tidak menemukan istana. Tidak ada kuil agung, dan tidak ada patung raja. Masyarakatnya tampak hidup tanpa hierarki penguasa tunggal. Lalu, kota ini musnah seketika. Kerangka ditemukan berserakan. Beberapa menunjukkan tanda terpapar suhu panas yang ekstrem. Apakah ini wabah, perubahan iklim, atau seperti teori kontroversial yang menyebutkan adanya ledakan nuklir purba atau senjata para dewa? Mohenjo-daro menghilang dengan cepat, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terjelaskan. Jika Mohenjo-daro hancur mendadak, Göbekli Tepe di Turki adalah kebalikannya. Berusia 11.600 tahun, situs ini membalikan seluruh pemahaman kita tentang peradaban. Kita selalu berpikir, pertanian menciptakan peradaban. Tapi di sini, kuil muncul lebih dulu. Artinya, agama lebih tua dari roti. Yang paling mencengangkan, Göbekli Tepe tidak dihancurkan oleh musuh atau waktu. Ia sengaja ditimbun. Ribuan meter kubik tanah ditumpuk secara seremonial oleh para pembangunnya sendiri. Seakan mereka sengaja menyembunyikan pengetahuan atau kekuatan sakral yang tersimpan di sana. Sebuah penutupan yang disengaja. Ribuan tahun kemudian di Kamboja, kita menemukan Angkor. Kota ini bukan hanya candi, melainkan metropolitan raksasa yang dijuluki kota hidrolik. Mereka mengendalikan air dengan kanal dan reservoir yang luar biasa kompleks. Namun, sistem yang menjadi sumber kehidupan mereka juga menjadi penyebab keruntuhan. Perubahan iklim ekstrem, kemarau panjang diikuti banjir hebat, merusak seluruh infrastruktur air. Ditambah dengan konflik internal dan pergeseran agama, kota ini mati dalam senyap, perlahan ditelan kembali oleh hutan tropis. Lalu ada Petra di Yordania, diukir di tebing batu oleh suku Nabatean yang ahli mengelola air di gurun. Setelah dicaplok Romawi, Petra mulai dilupakan. Bahkan diduga sengaja dihapus dari peta kuno Romawi. Penghapusan politik ini menghilangkan Petra dari ingatan jalur perdagangan. Kota yang memiliki dewa non-antropomorfik berbentuk batu kotak ini perlahan menghilang dari pandangan dunia. Bagaimana dengan Nanmadol, Venesia dari Pasifik? Sebuah kota di atas pulau buatan yang dibangun dengan batu basal seberat puluhan ton, yang dipindahkan tanpa alat berat. Legenda lokal menyebutnya sebagai batu melayang dengan sihir. Dan di ketinggian Andes, kita menemukan Tiwanaku dan Pumapunku. Di sini, kita melihat potongan batu diorit yang sangat keras, dipotong dengan presisi sempurna 90 derajat, seolah menggunakan mesin canggih. Bagaimana mungkin teknologi ini ada 3.800 meter di atas permukaan laut, bersamaan dengan tengkorak memanjang yang misterius? Kota ini menantang pemahaman kita tentang batas-batas kemampuan teknik purba. Jericho, salah satu kota tertua yang terus dihuni, adalah simbol konflik abadi. Ia hancur dan dibangun kembali puluhan kali. Setiap kehancuran, apakah oleh gempa atau api, seolah menandai siklus spiritual yang tak pernah berakhir. Sementara itu, kemegahan Persia di Persepolis, simbol toleransi dan kekayaan, dibakar rata dengan tanah oleh Alexander Agung. Apakah ini tindakan emosional semata, atau sebuah ritual politik terencana untuk menghapus legitimasi kekuasaan lama dan mengakhiri satu era sejarah? Puncak dari tema penghapusan ini kita temukan di Mesir, Akhenaten atau Amarna. Kota ini dibangun oleh Firaun Akhenaten yang berani menentang tradisi Mesir dengan memperkenalkan monoteisme, penyembahan pada satu Tuhan, Oten. Ketika Akhenaten wafat, para pendeta dewa Amon kembali berkuasa. Kota ini dihancurkan, ditinggalkan, dan nama Akhenaten dihapus dari seluruh prasasti. Sebuah upaya terencana untuk menghapus seluruh ide monoteisme ini dari sejarah. Akhenaten adalah bukti nyata bagaimana sejarah dapat menyingkirkan ideologi yang dianggap bid'ah atau terlalu revolusioner. Setiap kota ini, dari Mohenjo-daro hingga Amarna,
menceritakan kisah yang sama, peradaban yang mencapai tingkat spiritual atau teknologi luar biasa. Tetapi kemudian, harus dinetralkan. Mereka bukan sekadar reruntuhan batu, melainkan pengingat bahwa masa lalu mungkin menyimpan rahasia tentang potensi manusia yang demi alasan yang kita hanya bisa duga politik, agama, atau mungkin ancaman terpaksa disembunyikan. Sejarah tidak selalu tentang apa yang kita temukan, tapi juga tentang apa yang sengaja dikubur. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.